Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pada sore hari ini Tuhan, kami Engkau layakkan bersekutu dalam nama-Mu. Engkau layakkan kami memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami lebih lagi Tuhan. Hati nurani kami, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak kami. Lidah, bibir, mata, otak kami, kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah korban pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Jadi rupa yang harum bagimu Tuhan. Terima kasih kami saat ini siapkan hati kami Tuhan untuk ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Makanan bagi roh kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, siapkan hati kami semua, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu, dan hamba-Mu urapi menyampaikan kebenaran firman, perlengkapi dengan kuasa, dengan hikmat dan wibawa dari sorga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Salam, Shalom, shalom. salam. Ya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan saya, tapi Pak Rasul dari Batam. Tapi saya dihubungi oleh Ibu Artati 2 hari yang lalu. Terima kasih Bu Artati. Bapak Ibu, saudara semua, para pelayan Tuhan yang luar biasa. Eh, saya menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Iya, tetaplah berdoa. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, walaupun mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan, belum terkabul, tapi di sini firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Ya, berdoa sampai kapan? Ya, tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua pasti paham itu dan sering kita ajarkan. Tapi tidak salah firman Tuhan ini menyampaikan, mengulang terus dan kita ulang terus supaya kita tidak menjadi lalai, supaya kita tidak jemu, tidak bosan, tidak berhenti melakukannya. Tetaplah berdoa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik juga menyampaikan kepada kita dan untuk kita doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara tentang keadaan yang kita alami di GKKI supaya gereja ini punya spesialisasi yang luar biasa dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia khususnya Bapak Ibu Saudara. Karena gereja ini sudah Tuhan bawa sedemikian, ada warna tersendiri di Indonesia tentang pelayanan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Minggu lalu Pak Hisar mengajak saya dan Pak Simon bicara tentang apa yang kita alami, khususnya yang kami alami dan kami evaluasi di GKKI Jambi, daerah Sumbaksel, Bapak Ibu Saudara, apa yang kami lihat, apa yang kami amati. Supaya ini Tuhan tolong dan untuk kami doakan
dan sudah masuk dalam topik doa kami sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Setiap Selasa malam kami doa, para pemimpin dan para pengerja dan jemaat. Setiap Selasa malam, Pak Isar, saya dan semua yang lain ikut ya berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan yang pertama dari Yohanes pasal 21, itu ya, yang kedua dari firman yang mau saya sampaikan. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalimat yang pertama ini mau saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah yang datang daripada Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya, tidak cukup hanya kau mengatakan kau mengasihi aku, tidak cukup. Tapi di sini lakukan bagianmu, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, itu satu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang kami sebut, kami bicarakan dalam pembicaraan kami dengan Pak Aisar, pelayanan ke dalam. Ya, internal gereja kami, GKKI Jambi dan sekitarnya dan pos-pos PI yang ada, yaitu penggembalaan. Penggembalaan yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Ini terus kami doakan ini. Kami masukkan dalam topik doa kami setiap Selasa malam. Supaya semua domba-domba ini tergembalakan dengan baik, mendapatkan ransum, ya, bekal firman Tuhan yang sehat. Pengajaran yang sehat. Bukan pengajaran yang kontemporer, yang duniawi. Tapi ajaran firman Tuhan yang sehat, yang alkitabiah, yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada setiap kita, setiap kami yang menyampaikan pengajaran-pengajaran, baik khotbah, komsel, pemuritan, ya, di sekolah minggu, pemuda, tunas remaja, Bapak Ibu Saudara. Kami terus tekankan ini, supaya tergembalakan dengan baik, tidak ada yang hilang, tidak ada yang mendapatkan rumput yang tidak sehat. Bapak Ibu Saudara, ini kami sebut dengan pelayanan ke dalam. Ya. Supaya mereka menjadi kuat, bertumbuh, imannya bertumbuh, menghadapi masalah apapun, tekanan yang sesulit apapun, jemaat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kuat menghadapinya. Dalam kesukaran ekonomi, pekerjaan, usaha, atau apapun. Kalau sudah diajar dengan firman, dengan benih firman Tuhan, pengajaran yang alkitabiah, yang sehat, pasti mereka menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang kami dikasihi Tuhan. Kami berjuang untuk ini. Ya, kami berjuang supaya pelayanan ke dalam ini kuat kokoh, tidak rapuh. Makanya kami masukkan dalam doa kami Selasa malam, Bapak Ibu Saudara. Sudah berjalan lama, tapi kami evaluasi, masih tetap saja kadang ada yang tidak mau dimuridkan. Ya, agak susah memang. Ya, domba-domba ini banyak perilaku tingkah lakunya. Ada-ada saja kadang kita tegur, kita nasihati, ngambek atau apa, Bapak Ibu Saudara, itu wajar. Tapi kita tidak berhenti. Kita tetap gembalakan mereka karena mereka adalah domba-domba Allah. Amin.
kita tetap gembalakan mereka. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kemudian yang kedua, saya ambil dari Matius. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini juga Bapak Ibu Saudara, kami doakan supaya kita tidak hanya sibuk di dalam, tidak hanya sibuk mengembalakan domba-domba yang sudah ada. Karena itu tidak sehat kalau hanya di dalam, internal yang diurus. Nggak sehat, tidak sehat. Timpang Bapak Ibu Saudara. Satu perintah kita lakukan, yaitu menggembalakan domba-domba. Kalau perintah yang satu lagi, perintah Tuhan Yesus tidak dilakukan, timpang. Kami berpendapat begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kami bicarakan ketika kami bicara bertiga dengan Pak Kaisar, saya dan Pak Simon. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, melangkah keluar, menjangkau jiwa-jiwa, baik itu yang non-Kristen, Islam dan Hindu, Buddha dan sebagainya, dan juga yang Kristen yang belum bertobat, atau Kristen yang masih belum dipulihkan, belum lahir baru. Ya, ini kami soroti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Rupanya diam-diam Pak Hisar mengadakan survei pribadi. Ada beberapa diajak pembina, pemimpin yang di bawah kami melayani pemuda. Ya, kadang-kadang ada mereka belum sepenuhnya Bapak Ibu Saudara untuk keluar. Kenapa? Kayaknya aku pengen melayani di dalam saja. Apa? Misalnya tim pujian. Ya, hanya misalnya memuridkan. Hanya komsel. Hanya yang ada untuk merawat, menggembalakan atau melayani domba-domba yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan, Pak Simon diingatkan, kami bertiga bicarakan, tidak cukup hanya seperti itu. Tapi pergilah, melangkah keluar, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Kalau tidak ada penginjilan, siapa yang mau dibaptis? Tentu tidak cukup hanya anak-anak jemaat. Kami bicarakan sampai yang demikian Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak cukup hanya jemaat, anak-anak jemaat yang dibaptis, yang setelah menginjak besar, dewasa, remaja itu dibaptis. Menunggu kapan bisa bertambah jemaat. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi kalau tidak ada pertambahan jemaat, siapa yang mau diajar? Ya, siapa yang mau diajar lagi untuk mengenal Kristus? Nah, sampai kepada Pak Isa katakan, kita yang tua-tua ini mungkin tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Kalau kita hanya menunggu anak-anak jemaat untuk menambah anggota jemaat itu sendiri, kita yang sudah tua, sudah pergi dipanggil Bapa di sorga, jangan-jangan nanti kalau tidak dipersiapkan, kalau tidak pergi keluar,
menjadikan bangsa-bangsa, jiwa-jiwa menjadi murid Kristus bisa berkurang terus karena ada orang tua yang meninggal, ada yang pindah sekolah atau kuliah di kota lain atau dapat pekerjaan di kota lain atau di daerah lain, ya bisa-bisa gereja itu terus anggota jemaatnya menurun, berkurang dan bisa habis dan gulung tikar. Ini saya garis bawahi, bisa gereja gulung tikar kalau tidak ada pertambahan jemaat, khususnya hasil pelayanan penginjilan, pelayanan keluar itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya kira kita paham itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita juga punya pemikiran yang sama? Mari kita lihat ini realita yang ada di saat ini Bapak Ibu Saudara. Itu yang kami tetap perhatikan. Ya. Dan kami doakan, kemarin ada pelayanan pemuda, ya, penasihat pemuda, kemudian ketua pemuda, sekretaris bendahara yang baru, ada pentahbisan. Dan kepada mereka didoakan, kami doakan sama-sama di ibadah, supaya generasi yang akan datang ini lebih kuat, lebih hebat dari kita yang senior-senior. Imannya lebih kokoh di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dunia internet yang sangat bisa membuat orang lupa diri, lupa segala-galanya, lupa Tuhan. Kami garis bawahi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi itu yang mau saya sampaikan pada kita Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya kita dikenal, tetap dikenal dan semakin dikenal. Gereja yang melakukan tugas penggembalaan, pelayanan internal, dan penginjilan. Dua-duanya berjalan berbarengan. Pelayanan yang seimbang, yang sehat, yang alkitabiah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada kita yang menjadi perenungan kami, dan bukan disebut ketakutan ya, bukan disebut ketakutan kami, tapi berjaga-jaga supaya jangan terjadi anggota jemaat menurun, berkurang dan habis karena tidak ada pertambahan jemaat hasil penginjilan yang kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini Tuhan berkati di dalam hati kita masing-masing, dan kita bisa melihat keberadaan gereja lokal masing-masing dan pos-pos PI kita. Baik itu yang saya sampaikan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau katakan tetaplah berdoa. Di dalam kesulitan, kesukaran pelayanan internal, penggembalaan di gereja kami masing-masing atau di pos-pos PI, Engkaulah Tuhan yang memberi kami kekuatan dan hikmat dan wahyu dan pengurapan dari sorga, sehingga semua berjalan dengan baik, dengan luar biasa Tuhan. Dan domba-dombamu terpelihara dan bertumbuh, berakar dan berbuah dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami para gembala-gembala, para pemimpin, urapi kami Tuhan, supaya kami tidak melupakan dan tidak melalaikan. Begitu juga Tuhan pelayanan keluar, eksternal, yaitu penginjilan, pemberitaan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tolong, supaya kami tidak melupakannya,
tapi kami supaya melangkah melakukannya Tuhan. Pergi seperti yang kau katakan, pergi ke lautan dunia yang dosa ini, yang penuh dengan dosa, supaya kami memberitakan Injil banyak jiwa-jiwa yang mau tenggelam di dalam dosa, dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya Engkau yang kami beritakan kepada mereka, karena Engkaulah jalan yang lurus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong kami, urapi kami para pemimpin, untuk Bapa di sorga memperhatikan ini dan melakukannya Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.